Mulai atau gimana Kak? Iya, nggak apa-apa, langsung mulai aja. Oke, silakan kepada Kak Wildan. Mungkin langsung aja kali ya Kak pemaparan. Tadi udah dijelasin sedikit sih tentang kode visa, cuman karena saya juga masih belum ngalamin ya Kak, jadi banyak kurang-kurangnya. Mungkin alangkah baiknya langsung aja sama Kak Wildan gitu, sambil nungguin teman-teman yang masih terkendala sinyal, soalnya masih hampir setengahnya belum bisa join. Iya, ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, waktu Indonesia bagian Barat, dan selamat siang waktu Australia. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wildan Nur Aiman, biasa dipanggil Wildan. Saya alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Suara saya kedengaran nggak? Kedengeran Kak? Kedengaran ya. Nah, saya sengaja gitu buat sharing session sama teman-teman semua karena awalnya itu melihat sebuah video di Instagram, di timeline Instagram, banyak banget orang di Indonesia yang saat ini sedang kesulitan di dalam mencari pekerjaan gitu. Dan kalau saya compare atau bandingkan dengan keadaan di Australia itu malah sebaliknya gitu. Kita mencari pekerjaan mudah banget gitu. Jadi saya bilang waktu itu kalau misalnya di Indonesia sendiri sulit untuk mencari pekerjaan, mendingan datang ke Australia karena pekerjaan di Australia itu banyak banget dan bisa dibilang mudah gitu untuk mencari pekerjaan. Karena memang perbedaan mendasar antara negara maju dengan negara berkembang adalah salah satu lapangan pekerjaan. Kalau di negara maju itu lapangan pekerjaannya itu banyak, tapi calon pekerjanya sedikit. Berbanding terbalik kalau misalnya di negara berkembang, lapangan pekerjaan sedikit, tapi calon pekerjanya banyak gitu. Nah, jika kita hubungkan sama COVID, ini kan temanya tentang peluang kerja di Australia di masa pandemi COVID-19. Nah, kalau kita berbicara tentang COVID-19, memang di awal-awal semua negara itu terkena dampaknya gitu. Australia sendiri pun terkena dampaknya. Tapi yang menjadi perbedaan mendasar adalah pemerintah Australia sudah menerapkan lockdown dan lain sebagainya, sudah mengantisipasi begitu baik sehingga hampir nggak berpengaruh sama sekali terhadap kondisi pekerjaan di Australia gitu. Cuma kasusnya itu hampir pengen selesai waktu itu, cuma sekarang muncul lagi. Cuma ada di beberapa kota, yaitu Sydney dan Melbourne aja gitu. Selebihnya kayak nggak ada dampaknya sama sekali gitu. Kayak nggak berpengaruh sama sekali. Nah kemudian juga kabar baiknya untuk working and holiday visa itu, saat ini kuota working and holiday visa itu akan diperbanyak menjadi 4.100. Yang tadinya 1.000, sekarang menjadi 4.100 gitu. Cuma permasalahannya, kapan working and holiday visa itu dibuka gitu. Oh ya, working and holiday visa itu adalah sebuah visa yang bisa kita gunakan untuk bekerja sekaligus berlibur di Australia. Nah, dengan visa ini saya berhasil mendapatkan pekerjaan di Fletcher International Export di Australia sebagai food processing gitu. Jadi mengolah bahan mentah menjadi sebuah makanan yang bisa dikonsumsi oleh manusia seperti itu. Insya Allah minggu depan kalau nggak berhalangan saya bakal dapat pekerjaan baru gitu. Doain aja. Itu kalau di Indonesia itu namanya PLTS, pembangkit listrik tenaga surya gitu. Sebagai trade assistant kalau nggak masalah. Kalau nggak berhalangan gitu. Nah, untuk WHP itu sendiri kuotanya akan diperbanyak sama pemerintah Australia menjadi 4.100. Nah, ini kabar baik banget buat teman-teman yang ada di Indonesia. Kalau pengen ke Australia itu peluangnya semakin besar. Dulu itu saya kuotanya 1.000, tapi yang minat banyak banget gitu. Jadi banyak juga yang nggak keterima atau ketolak. Tapi kalau misalnya 4.100, dalam waktu 1 tahun itu pasti banyak banget yang bisa dapat gitu. Dan peluangnya akan semakin besar. Dulu malah saya kuotanya 200 gitu, karena kuota sisa. 200 direbutin sama banyak orang. 5.000-an orang, dalam waktu 5 menit itu sudah habis gitu kuotanya.
Nah, tadi pertanyaannya adalah kapan kuota WHV ini akan dibuka gitu. Kalau menurut saya sih, mengingat kondisi COVID ini, bisa jadi dibuka tahun ini gitu. Tadi saya sempat ngecek websitenya itu lagi maintenance. Biasanya kalau lagi maintenance berarti pengen di-upgrade. Nah, kalau misalnya tahun ini dibuka WHV-nya, berarti setelah kita mendapatkan WHV, kita memiliki waktu 1 tahun untuk bisa memasuki Australia gitu. Jadi sebelum 1 tahun kita masih bisa memasuki Australia. Nah, kalau misal tahun ini dibuka dan border itu sekarang kan Australia lagi ditutup sampai katanya Maret, tapi nggak tahu juga sih gitu. Dan kita melihat juga vaksin itu bakal ditemukan gitu. Kurang lebih tahun depan itu udah ditemukan. Nah, kalau misalnya tahun ini dibuka working and holiday visa dan kita punya waktu 1 tahun buat memasuki Australia. Nah, ketika kita sudah memasuki Australia, baru visa kita itu dinyatakan berjalan 1 tahun lagi gitu. Misal kita working and holiday visa-nya itu granted atau keterima itu bulan 9 gitu. Bulan 9 keterima. Nah, dari bulan 9 sampai bulan 9 lagi, kita bisa memasuki Australia seperti itu. Jadi, kalau misalnya katakanlah Maret baru dibuka, jadi kita bisa memasuki Australia pada periode itu gitu. Nah, mudah-mudahan aja dibuka. Biasanya working and holiday visa itu bakal dibuka 2 kali dalam setahun. Apalagi 4.100 itu pasti bisa dapat 2.000 gitu, 2.000 atau 2.100 satunya. Nah, biasanya dibuka itu bulan Februari atau Maret, dan satunya lagi bulan Agustus atau September Oktober seperti itu. Jadi ada 2 periode dalam 1 tahun. Nah, berbicara lagi tentang visa ini, visa working and holiday visa ini kita bisa gunakan untuk bekerja sekaligus berlibur di Australia. Durasinya kurang lebih 1 tahun, tapi bisa diperpanjang selama 3 tahun. Jadi itu worth it banget. Dan buat teman-teman yang belum tahu, ada banyak sektor pekerjaan yang kita bisa masuki. Bisa kita ambil di Australia. Misalnya di hospitality sector. Itu seperti kafe, di restoran, kita bisa bekerja di sana, di hotel, di bar, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa bekerja di farm gitu, atau pertanian atau perkebunan gitu. Tapi jangan dibayangkan farm di Australia itu seperti Indonesia. Karena farm di Australia itu sudah maju dan banyak juga gitu orang kaya yang kerja di farm seperti itu. Dan uangnya juga lumayan gitu. Di farm itu kita bisa kerja metik buah, kemudian packing dan lain sebagainya. Pruning itu kita motong-motong dahan dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita bisa juga bekerja di bidang construction atau di bangunan. Kita jadi teknik sipilnya gitu. Bisa juga kita jadi buruhnya, labornya, dan lain sebagainya. Atau kita bisa kerja di sektor kesehatan juga, seperti child care, aged care, gitu, kita ngerawat lansia, atau ikut volunteer seperti itu. Nah, jadi banyak banget sektor-sektor yang bisa kita masuki. Nah, kenapa harus Australia gitu? Kenapa nggak negara lain? Nah, karena memang Australia itu termasuk pertama negara maju. Australia itu negara maju. Memang banyak negara lain gitu yang menyediakan visa serupa seperti WHV. Seperti misalnya Malaysia, ada juga TKI di Malaysia, ada juga di Arab Saudi TKI namanya. Kemudian di Dubai dan lain sebagainya. Akan tetapi menurut saya yang paling worth it itu di Australia. Mengapa? Karena gajinya juga terbilang besar. Kemudian ada banyak sektor yang bisa kita pilih. Kalau TKI di Malaysia dan Dubai dan lain sebagainya kan sektornya itu aja ya. Misalnya pembantu rumah tangga atau kita kerja di restoran dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau di Australia, selagi kita punya kompetensi atau selagi kita punya skill di bidang tersebut, kita bisa aja apply pekerjaan tersebut seperti itu. Selagi mereka mau meng-hire kita gitu. Nah, jadi sektor apa saja sebenarnya bisa selagi kompetensi kita adalah sesuai dengan apa yang mereka minta. Kemudian Australia itu juga termasuk yang gajinya terbesar di dunia. Nah, gaji terbesar di dunia ini Australia
bisa dikatakan per minggu. Jadi kita gajian setiap minggu. Per minggu itu kita bisa dapat 800 dolar Australia atau ketika dirupiahkan menjadi 8 juta per minggu. Nah, itu minimal ya bisa dibilang, atau 700. Tapi ada juga yang gajinya di bawah itu, tapi rata-rata sih di atas itu gitu. Kalau teman-teman pinter nyari kerjaan yang bagus. Jadi sistem gajian di Australia itu tadi dibayar per minggu, dan ada 2 tipe. Pertama hourly. Hourly itu kita dibayar per jam. Kalau kita kerja dengan visa WHV ini kita bisa bekerja minimal 40 jam per minggu atau bisa lebih. Kalau lebih dari 40 jam kita mendapatkan overtime. Overtime itu kita dikasih uang lembur lah istilahnya. Nah, itu uang lagi. Biasanya overtime itu 1,5 dibandingkan gaji kita sebelumnya, dikali gaji kita sebelumnya. Nah, umumnya itu gaji di Australia itu hourly-nya 24,36 atau ketika per jam, atau ketika dirupiahkan 240.000 per jam gitu. Kemudian dikali 40, nah itu berapa? Itu dalam 1 minggu. Kemudian dikurang tax-nya itu 15%, jadi termasuk yang gaji terbesar di dunia. Kemudian di Australia juga banyak tempat-tempat bagus yang itu pemandangan alamnya bagus dan lain sebagainya, sehingga banyak banget backpackers dari seluruh dunia yang minat untuk datang ke Australia. Jadi bayangkan Australia itu seperti bandara gitu, seperti bandara, di dalamnya itu ada orang India, orang Indonesia, Malaysia, Amerika pun mencari uang di Australia gitu. Ketika ditanya, kamu kenapa kerja di Australia? Karena gaji lebih besar gitu dan tempat-tempatnya bagus gitu. Jadi worth it banget kerja di Australia seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin bertanya gimana sih cara mendapatkan visa WHV ini bisa dibilang susah-susah gampang gitu, karena memang ada serangkaian tahapan yang harus kita harus kita lalui sebelum kita mendapatkan WHV ini. Nah, untuk mendapatkan visa WHV, pertama kita harus mendapatkan SRPI namanya, Surat Rekomendasi Pemerintah Indonesia. Jadi nggak sembarangan orang yang bisa mendapatkan visa WHV ini gitu. Cuma orang yang mendapatkan rekomendasi dari pemerintah Indonesia. Nah, untuk mendapatkan SRPI ini yang terbilang sulit gitu. Sulit gampang gitu. Nah, untuk mendapatkan SRPI, Wit boleh minta tolong tampilin tadi Wit syarat-syaratnya yang background biru. Halo Wit. Mana ini dia? Bentar. Ya. Nah, itu boleh nah, kelihatan nggak teman-teman? Nah, jadi itu dokumen persyaratan untuk mendapatkan surat rekomendasi pemerintah Indonesia. Nah, yang bikin sulit itu kita harus mendapatkan SRPI dulu, baru bisa apply WHV. Beda sama negara lain. Kalau negara lain itu karena nggak ada kuota, karena paspornya kuat, kayak misalnya Taiwan, kemudian Jepang, mereka tinggal apply aja gitu. Dan yang minat sedikit, makanya mereka bisa apply. Tapi kalau di Indonesia, kita harus dapetin SRPI dulu. Nah, syarat yang pertama itu foto terbaru dengan latar belakang warna putih. Itu gampang lah gitu. Kemudian harus ada SKCK juga, minimal tingkat Polda. Kemudian EKTP, kemudian paspor, ijazah pendidikan. Nah, ijazah pendidikan ini minimal S1 atau D3 gitu. Jadi yang SMA itu masih belum bisa gitu. Atau minimal itu kita kuliah tapi semester 5. Jadi kita harus menunjukkan surat mahasiswa aktif. Kita kuliah di suatu perguruan tinggi yang terdaftar di Dikti gitu. Jadi itu ijazah. Kemudian sertifikat bahasa Inggris. Ini sertifikat kemampuan bahasa Inggris kita pakai IELTS. Minimal itu skornya 4,5. Nah, kemudian surat keterangan bank atas nama pribadi dengan
5.000 AUD. 5.000 AUD itu setara dengan 50 juta rupiah gitu. Itu cukup mahal. Akan tetapi ini bisa diakalin dengan cara kita, ini kan surat keterangan bank aja gitu. Jadi kita bisa ngakalin, kita minjem uang, katakanlah saudara atau orang tua, kita masukin ke rekening kita, kemudian kita endapkan dalam waktu 1 hari. Nah, kemudian dalam 1 hari itu kita buat surat keterangan bank gitu besoknya. Surat keterangan bank, kita punya dana sekitar 50 juta. Nah, kemudian kita balikin, setelah suratnya jadi, kita balikin uangnya gitu, 50 juta itu. Jadi, nggak harus kita punya uang 50 juta itu gitu. Jadi cuma buat mengendap sehari, kemudian bikin suratnya. Nah, suratnya itu yang kita apply buat dapetin SRPI itu gitu. Nah, yang agak sulit itu surat keterangan bank tadi sama IELTS sih. Ijazah pendidikan itu yang semua orang nggak punya gitu. Nah, David boleh diinin lagi di end screen. Nah ya, kemudian ketika kita pengen dapetin SRPI, kita bisa melihat di websitenya, di website SRPI gitu. Tapi website itu tadi saya cek lagi maintenance. Biasanya sih kalau lagi maintenance itu lagi pengen di-upgrade supaya pembukaan WHV itu bisa lancar gitu ketika nanti dibuka gitu. Teman-teman bisa buka di Google, kemudian cari, coba Wit, ada nggak tadi? Buka di Google, kemudian cari SRPI WHV. Itu lagi maintenance sih tulisannya. Nah, padahal di sana lebih jelas gitu. Jadi ketika kita pengen dapetin SRPI, kita harus apply dulu. Tadi pertama kalau pengen dapetin SRPI, surat rekomendasi pemerintah Indonesia, kita harus penuhi berkas-berkasnya dulu. Ketika berkasnya sudah penuh, nanti kita, nah ini kemudian lagi. Nah ini website-nya lagi maintenance, whp.imigrasi.go.id. Nah, website-nya itu lagi maintenance. Sebenarnya di sini ada proses-prosesnya juga gitu. Jadi ketika berkasnya sudah penuh, nanti kita bisa pilih tanggal wawancara. Kita mau wawancara kapan, kita mau verifikasi berkas kapan, dan lain sebagainya gitu. Jadi cukup jelas di website-nya. Nggak perlu pakai agent ya. Karena ada juga agent-agent yang bukan bisa dibilang menipu, tapi bukan menipu sih. Mereka cuma bantu upload berkas kita aja gitu. Padahal kita bisa melakukannya sendiri gitu. Dan biayanya kalau pakai agent malah mahal banget gitu. Mereka mencari keuntungan dari kesulitan kita. Biasanya harga 30 juta atau 50 juta gitu. Padahal semua proses ini kita bisa lakukan sendiri gitu. Nggak harus melalui agent. Nah, untuk nanti ketika berkas teman-teman sudah terkumpul yang syarat-syarat SRPI tadi, kemudian teman-teman bisa buka Instagram namanya Ditjen Imigrasi. Coba minta tolong ditampilin. Nah, Instagram Ditjen Imigrasi itu tujuannya apa teman-teman buka? Untuk melihat kapan WHV itu akan dibuka. Gitu. Nah, di Instagram Ditjen Imigrasi itu juga dijelasin apa itu WHV, kapan dibuka. Biasanya sih 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya akan dikasih tahu gitu. Yang penting sebelum itu dibuka, teman-teman harus sudah menyiapkan SRPI-nya gitu. Atau surat rekomendasi, berkas-berkas SRPI-nya, sehingga nanti teman-teman bisa tinggal yang di-highlight itu, di sebelah kanan, paspor haji, kanan lagi. Kanan. Bisa nggak di kanan ini tuh? Nah, itu pokoknya di-highlight, nanti ada WHV tulisannya. Bukan Vitas. WHV di-highlight itu. Di kanan-kanan, di scroll kanan. Setelah paspor haji, kanan-kanan lagi, itu nanti ada WHV. Nah, itu. Terus, nah itu WHV. Nah, itu nanti di situ nanti akan dikasih tahu kapan
working and holiday visa itu bakal dibuka. Nah, setelah itu nanti teman-teman pilih tanggal wawancara. Tadi, pokoknya setiap tahun itu 2 kali. Kalau bukan Februari, Maret, Agustus, September, Oktober lah antara itu. Mudah-mudahan sih tahun ini dibuka gitu. Sehingga teman-teman tahun depan udah bisa berangkat ke Australia kalau misalnya bordernya udah dibuka gitu. Nah, setelah pilih tanggal wawancara, nanti ada verifikasi berkas juga. Nah, kalau wawancara itu juga tujuannya cuma verifikasi berkas kita doang gitu. Nah, itu ada tahapan-tahapannya. Kayak gitu sih. Yang penting itu berkas-berkas sudah siap sebelum WHV itu dibuka. Kemudian ada wawancara, verifikasi berkas. Setelah itu nanti kita bakal dapat SRPI. Nah, setelah SRPI itu dapat, kita juga nanti diminta untuk medical check up. Nah, ini medical check up yang agak apa ya? Karena Indonesia termasuk yang penghasil TB terbanyak, nomor 1 atau nomor 2 di dunia, makanya mereka menyarankan kita wajib memiliki medical check up. Nah, nanti medical check up pun nggak bisa dilakukan di sembarang rumah sakit gitu. Cuma rumah sakit yang ditunjuk sama pemerintah Australia gitu. Kayak misalnya di Jakarta itu di Bintaro. Kemudian di Semarang juga ada gitu, di Bali juga ada. Jadi nggak semuanya bisa kita kunjungi gitu. Nah, medical check up, habis medical check up nanti semua berkas tadi, SRPI, kemudian hasil medical check up kita lodge atau kita upload ke AFAQ. AFAQ itu sebuah lembaga yang menyalurkan dokumen-dokumen kita untuk bisa mendapatkan visa gitu. Uploadnya sekarang cuma online, jadi lebih gampang. Nah, kayak gitu sih. Nah, nanti setelah di lodge ke AFAQ, nanti teman-teman sudah bisa memperoleh visanya gitu. Setelah visanya terbit atau granted, nanti teman-teman sudah bisa berangkat ke Australia. Durasinya 1 tahun. Misal teman-teman dapat visanya itu bulan 9 tahun ini. Bulan 9 tahun 2020. Teman-teman masih bisa visanya itu aktif sebelum katakanlah bulan 9 tahun 2021 gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen nanti aja pergi ke Australia bisa gitu. Jadi sebelum bulan 9 tahun 2021 teman-teman masih bisa visanya itu aktif. Katakanlah bulan 8 tahun 2021 teman-teman pengen pergi ke Australia. Nah, berarti teman-teman dihitung 1 hari di Australia atau visanya berkurang 1 hari ketika visanya itu bulan 8. Jadi mulai dari bulan 8 tahun 2021 sampai bulan 8 tahun 2022 gitu. Agak ribet ya. Pokoknya visanya itu berlaku 1 tahun sebelum teman-teman menginjakan kaki di Australia. Kalau misalnya bordernya dibuka bulan 3 tahun 2021, berarti teman-teman masih punya waktu banyak tuh gitu. Dan visa ini bisa diperpanjang sampai 3 tahun. Syaratnya kita cukup bekerja di perdesaan di Australia gitu, di farm-farmnya atau di perkebunannya atau di pabrik daging gitu. Jadi kita bisa memperpanjang visa kita. Nah, setelah teman-teman mendapatkan visa, teman-teman tinggal mempersiapkan tiket pesawat pergi ke Australia. Nah, tiket pesawatnya itu kemarin saya dapat yang bisa dibilang murah, 3.500.000 gitu. Dari Indonesia ke Australia ke Sydney. Seperti itu. Kalau di total sih biaya keseluruhan mulai dari pertama kali saya apply WHV sampai berangkat ke Australia itu pertama visanya itu sendiri 4.800.000. Kemudian medical check up 900.000, tiket pesawat 3.500.000 sama fotokopi berkas-berkas 100.000. Totalnya itu 9.300.000. Tapi kayaknya lodge visanya ini bisa berubah-ubah gitu karena online kan sama medical check up-nya. Nah, kurang lebih 9.300.000 untuk dapetin visanya sampai sudah berangkat ke Australia. Nah, begitu sampai di Australia teman-teman langsung cari-cari pekerjaan gitu. Jadi pekerjaan itu kita nyari sendiri begitu sampai di Australia. Kita buka website namanya seek.com. Kalau kamu ini bisa minta tolong bukain juga, seek.com, seek.com.
Nah, itu website untuk kita cari pekerjaan di Australia. Penginapannya pun kita juga nyari sendiri gitu. Di Airbnb, kemudian di Facebook, kita juga ada Facebooknya, Working Holiday Visa. IndiHome. sek.com. Nah, itu. Ntar. Nah, itu. Misal kamu nyari apa ya? Coba buat kamu nyari kerjaan meat factory deh. Ya, terserah lah. Farm, ya. Ya, farm nggak apa-apa. Nah, langsung sik aja. Nah, itu ada banyak. Coba buka salah satunya aja, senior farmhand. Nah, biasanya kita apply sendiri gitu di websitenya, atau biasanya ada temen gitu, temen yang nge-share di, kita juga ada grup Facebook namanya WHV Indonesia. Nah, itu ada salarinya juga, berapa mereka pengen ngasih, coba bawa gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi begitu kita sampai di Australia, kita nyari sendiri, penginapan, kemudian kita nyari pekerjaan sendiri gitu. Dulu saya bawa modal itu 10 juta atau 1.000 dolar Australia. Jadi $1 Australia setara dengan 10.000 rupiah. Bawa modal 10 juta, alhamdulillahnya kurang dari 1 minggu saya sudah mendapatkan pekerjaan gitu. Pekerjaannya itu dulu apa aja pokoknya kita kerjain gitu. Karena memang modal kita terbatas kan. Modal kita terbatas dan biaya hidup di Australia cukup mahal, makanya kita kerjain apa aja. Dulu saya pertama kali sampai di Australia, saya metik buah blueberry gitu. Metik buah blueberry, kemudian sampai sekarang itu pindah ke pabrik daging sekarang, jadi food processing. Udah di end screen aja itu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sampai sini teman-teman ada pertanyaan nggak? Ya, kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan. Halo? Halo? Boleh tanya, Kak? Iya, masa nggak boleh? Baik. Perkenalkan, saya Riko. Ingin tanya, tadi kan Kak Wildan bilang kalau sampai di Australia itu baru cari pekerjaan. Nah, bisa nggak sih kita dibalik begitu, kita dapat pekerjaan dulu sebelum sampai di Australia begitu? Kemudian, kota mana sih kira-kira yang paling ideal buat orang yang pertama kali datang ke Australia, ditinjau dari biaya hidupnya mungkin dan lapangan pekerjaannya begitu? Ya, ini pertanyaan bagus. Seperti Riko ya, dari Riko. Nah, bisa nggak sih kita nyari pekerjaan dulu di Indonesia, kemudian baru kita berangkat ke Australia gitu? Itu agak sulit gitu. Kenapa? Karena ketika kita sampai di Australia, kita pertama harus buat nomor telepon kita. Nomor telepon kita harus pakai Australia. Kemudian kita harus buat TFN. TFN itu NPWP kalau di Indonesia, atau perpajakannya gitu. Terus kemudian bank juga, bank account. Nanti supaya gaji kita langsung masuk ke bank account. Nah, kalau misalnya kita tahun pertama di Australia itu agak sulit atau nggak bisa gitu. Tapi kalau misalnya kita tahun kedua, kita tahun pertama udah pernah buat segala macam, tahun kedua kita katakanlah tahun pertama kita balik ke Indonesia. Udah selesai visanya, tapi kita sudah ngamanin working and holiday visa buat second year atau tahun kedua. Kemudian kita pengen apply dari Indonesia udah bisa gitu, karena kita sudah punya TFN, sudah punya nomor telepon, dan lain sebagainya. Tapi kalau misal pertama kali mau datang ke Australia, kita belum punya semuanya, itu agak sulit gitu. Nah, jadi kita harus punya
minimal TFN, nomor telepon, bank account, baru kita bisa apply pekerjaan. Atau ada juga pekerjaan-pekerjaan yang ilegal, katakanlah dia bayar cash. Bayar cash itu mereka menghindari pajak. Nah, kita sudah bisa apply dari Indonesia selagi visa kita sudah granted gitu. Visa, yang penting kita udah punya visa kerja. Kalau pengen kita dapetin cash itu bisa aja kita apply dari Indonesia gitu. Kita nggak usah pakai nomor telepon dan lain sebagainya. Itu banyak farm ilegal, tapi duitnya juga nggak banyak gitu. Duitnya sedikit. Tapi kalau pengen dapetin kerjaan yang bagus, kita harus datang ke Australia dulu, bikin itu kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu prosesnya. Baru kita bisa apply pekerjaan di Australia. Nah, kota yang bagus untuk ketika kita pertama kali datang ke Australia itu tergantung. Nah, teman-teman pengen ngamanin second year-nya dulu atau gimana? Atau pengen cari yang mudah dapat pekerjaan? Kalau pengen mudah dapat pekerjaan ya datang ke Sydney gitu. Karena memang benar biaya hidupnya agak mahal, tapi pekerjaan juga banyak gitu. Asalkan kita mau ngerjain apa aja gitu. Kita ke restoran, kemana, itu pasti banyak gitu. Tapi kalau misal teman-teman pengen ngamanin second year dulu, teman-teman bisa datang ke desa atau ke outback-nya Australia. Itu tapi pastiin juga harus ada lapangan pekerjaan. Misalnya ada kayak kita tahu jadwal perkebunan katakan blueberry di Australia itu di daerah misalnya Tabulam. Nah, Tabulam itu bukanya kapan? Nah, kalau bisa teman-teman survei dulu sebelumnya gitu. Sebelum datang ke tempat tersebut. Kalau pengen cepet dapat pekerjaan ke kota sih gitu, itu banyak. Nah, kayak gitu. Ada lagi nggak yang mau nanya? Ini ada pertanyaan nih Kak dari Kak Feni Fitra. Pertama, Kak, bisa nggak sih kalau pakai jilbab dapat kerja di sana? Kita kan tahu ya kadang-kadang mungkin takut ada rasisnya atau kayak gimana. Nah, kira-kira kalau di Australia yang pakai hijab ini gampang nggak sih Kak peluangnya dapat kerjaannya? Ya, nah ini pertanyaan bagus. Kebetulan kakak saya juga udah ke Australia sebelumnya gitu. Dan kakak saya juga pakai hijab dan kakak saya gampang-gampang aja gitu dapat pekerjaan. Dia dapat pekerjaan, saya juga dapat pekerjaan. Jadi bisa dibilang Australia itu nggak rasis gitu. Mereka nggak peduli kamu pakai apa, selama itu nggak mengganggu, itu bisa aja gitu dapat pekerjaan. Kakak saya, malah kalau kita kerja di pabrik, katakanlah, di pabrik itu semuanya harus tertutup gitu. Mulai dari rambutnya kemudian ditutup, kemudian bajunya juga khusus. Karena mereka kan hygiene-nya tinggi kan, kesehatan makanannya. Nah, jadi malah lebih bagus gitu kalau pakai hijab dan lain sebagainya. Jadi nggak ada masalah gitu. Tapi memang ada pekerjaan yang kita memang nggak bisa masuki gitu. Kayak misalnya kalau pakai hijab katakanlah kerja di bar-bar gitu atau diskotik, itu nggak mungkin kita pakai hijab gitu. Nanti malah bikin takut atau gimana. Jadi kalau ke factory itu bisa gitu. Malah gampang, ke farm juga bisa, ke perkebunan dan lain sebagainya gitu. Asalkan jangan ke tempat-tempat yang memang udah pasti nggak bisa, kayak misalnya bar atau diskotik atau apa gitu. Kayak gitu sih. Oke, Ada makasih. lagi? Terus ini pertanyaan kedua masih dari Kak Feni. Kira-kira perpanjangan visanya di KBRI atau harus pulang dulu ke Indo sih, Kak? Nah, kalau perpanjangan visa itu kita bisa apply sendiri online gitu. Nggak harus ke KBRI dan lain sebagainya gitu. Jadi apply sendiri ke Home Affairs, homeaffairs.gov.au. Itu kita bisa apply pas lagi di Australia atau ketika kita di Indonesia. Jadi onshore atau offshore gitu. Oke, Kak Wildan, makasih jawabannya. Satu lagi nih, masih dari Kak Feni. Kan sehari rata-rata dapat $115 per minggu. Nah, biaya hidupnya per minggu berapa? Dan job desk Kak Wildan selama jadi food processing job, deskripsinya apa aja? Jadi ngapain aja gitu Kak selama Kakak kerja di sana? Apakah uangnya tuh plus-plus atau bisa nabung dan lain-lain? Jadi gajinya itu kalau tergantung pekerjaannya. Kalau food processing itu termasuk yang tinggi gitu. Ada levelnya juga, level 0, 1, 2, 3. Nah, saya sendiri level 1 itu dapatnya 900 sekian lah. Atau 9 juta per minggu. Dan kalau biaya hidup itu saya pernah hitung-hitung, misalnya kayak
Makan itu biasanya per minggu itu saya habis $60. $60, kemudian pulsa itu 60, 40 dan lain sebagainya. Nah, kalau misal di total paling dalam 1 bulan itu sekitar berapa ya, 800. Tapi kita gajian per minggu itu 900 kali 4, 3.600. Kemudian biaya hidup cuma 800. Nah, itu masih worth it banget gitu. 3.600 dikurang 800. Kita masih punya 2.800 gitu. Itu masih saving money. Dan itu bisa kita buat apa ya, jalan-jalan ke Australia atau kirim ke keluarga kita, atau beli mobil gitu. Mobil di Australia juga murah gitu, cuma 2.000 atau 20 juta. Seperti itu. Oke, makasih Kak jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Fahri. Silakan Kak Fahri, langsung nanya aja. Ya, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Fahri. Ya Kak, mau nanya. Sebelumnya aku minta maaf nih, aku tadi agak telat joinnya, jadi miss beberapa penjelasan kali ya. Singkat aja, kalau untuk bekerja di Australia itu syarat utamanya apa Kak? Syarat utamanya apakah dengan aku punya background S1 dengan pengalaman kerja, magang, dan sebagainya itu sudah cukup untuk bekerja di Australia? Dan yang kedua, apakah ini pekerjaan yang available di Australia itu cukup seperti kayak pekerjaan buruh? Bagaimana dengan pekerjaan corporate seperti marketing dan sebagainya? Terima kasih. Ya. Jadi syarat kita untuk bisa bekerja di Australia itu pertama kita harus dapat visanya gitu. Nama visanya Working and Holiday Visa. Nah, untuk mendapatkan Working and Holiday Visa itu kita pertama harus punya SRPI atau Surat Rekomendasi Pemerintah Indonesia. Tadi persyaratannya itu nanti bisa teman-teman cari sendirilah, atau nanti kan ada recordingnya gitu, atau ada apa ya, penjelasannya setelah sesi ini berakhir gitu. Soalnya tadi sudah saya jelaskan. Nah, untuk kita pengen apply pekerjaan sendiri itu nggak perlu ada background khusus gitu. Kecuali kalau memang kita pengen apply pekerjaan yang memang membutuhkan skill, misalnya kayak construction. Nah, kita harus punya namanya white card. White card itu sebuah syarat yang mereka butuhkan ketika kita pengen dapat pekerjaan di construction. Nah, kalau pekerjaan kayak corporate, kemudian kayak misalnya pekerjaan tetap kayak di hospital atau pekerjaan marketing dan lain sebagainya, itu bisa dibilang sulit nggak sulit gitu. Bisa dikatakan sulit, kenapa? Karena memang visa kita ini terbatas. Kita cuma bisa bekerja 1 tahun dan bisa diperpanjang sampai 3 tahun. Sementara untuk pekerjaan seperti itu, mereka maunya yang kita tetap selamanya gitu, kecuali kita PR atau permanent resident, visa kita kuat, kita bisa tinggal selama-lamanya di Australia, itu kita bisa apply pekerjaan itu. Tapi kalau misalnya kita cocok, kita bisa aja gitu dapat pekerjaan itu. Kalau misalnya kualifikasi kita cocok sama pekerjaan itu, mereka bisa aja gitu meng-hire kita. Tergantung dari merekanya sih, tapi biasanya agak sulit gitu. Walaupun teman saya juga ada gitu, teman saya pengalaman, dia apply pekerjaan yang permanen kayak gitu, kemudian orang Australia jarang banget dapat nggak punya skill seperti itu, makanya ketika dia apply, dia langsung keterima gitu, bahkan ada juga yang bisa mendapatkan sponsor gitu dari pemerintah Australianya gitu. Jadi tergantung apa ya, kalau misalnya kita benar-benar punya skill yang nggak mereka punya di Australia, kita bisa aja keterima pekerjaan itu gitu. Tuh. Berarti lebih ke buruh ya, Kak? Ya, paling banyak itu buruh, tapi ada juga kemungkinan kita bisa keterima di pekerjaan itu. Kayak misalnya kalau nurse gitu kita nggak bisa, karena mereka butuh apa ya, skill yang sesuai dengan standar mereka. Kita harus ngambil nurse di Australia dulu, ngambil apa namanya, semacam D3 atau S1, kemudian kita baru apply pekerjaannya gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Yo. Oke Kak, terus selanjutnya ada pertanyaan nih dari Kak Laura Respati. Kak izin bertanya, apakah bisa berkuliah sambil part-time kerja di sana?
Kalau boleh, visanya pakai visa apa ya? Pelajar atau WHV atau yang lain? Terima kasih. Ya. Jadi kalau untuk kuliah sendiri, jadi kalau misalnya teman-teman pengen kuliah, teman-teman bisa apply visa student visa. Nah, student visa itu kita bisa bekerja juga gitu di Australia, tapi kalau kita pakai student visa, kemudian kita bekerja di Australia, itu maksimal seminggu cuma dapat 20 jam. Nah, lebih dari itu kita bakal diputus visa kita, atau kita nggak boleh apply visa, atau kita disuruh balik ke Indonesia kalau misalnya lebih banyak bekerjanya daripada kuliahnya gitu. Dan ada juga orang yang ngakalin gitu, mereka pengen kerja di Australia, tapi karena WHV banyak saingannya, makanya dia ngambil visa student. Nah, dari visa student itu, nanti dia tujuannya pengen bekerja di Australia, makanya dia ngambil universitas yang ecek-ecek gitu. Ngambil jurusan manajemen and leadership. Kemudian biayanya itu per 3 bulan 1.300 atau 1.300 atau berapa ya, atau 2.000 gitu. Nah, kemudian dia 13 juta atau 20 juta per 3 bulan. Tapi selagi dia sekolah atau belajar, dia juga bekerja gitu. Tapi cuma 20 jam, jadi agak sulit. Tapi kan kalau misal WHV kan kita bisa dapat 40 atau lebih gitu. WHV juga bisa kita buat belajar, tapi maksimal 4 bulan gitu. Jadi cuma short course saja gitu. Kayak misalnya kita ngambil course forklift, atau kita ngambil course kayak white card tadi untuk bekerja di construction dan lain sebagainya, seperti itu. Gitu sih. Makasih Kak jawabannya. Terus ada pertanyaan juga nih. Oh, kira-kira dari Mbak Laura masih ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak langsung masuk pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Mbak Neni. Kira-kira ada kategori gaji selain hourly nggak Kak? Terus tes IELTS-nya yang disarankan dari institusi apa, ada nggak? Atau bebas? Ya. Jadi untuk gaji itu tadi kalau bukan hourly, tadi piece rate. Piece rate itu kita kayak misalnya metik blueberry. Kita misalnya $3 per kilo. Nah, kalau misalnya kita dapat banyak kilogramnya, kita bisa dapat uang lebih banyak gitu. Dulu saya waktu metik blueberry, rekor saya 82 kilo per hari. Itu dapat sekitar $300 Australia atau 3 juta per minggunya gitu. Jadi per hari dapat 80, 70 dan lain sebagainya. Jadi per minggu itu saya dapat 3 juta gitu. Per hari 3 juta. Per minggu itu saya dapat 12 juta gitu. Itu lumayan banget. 12 juta kali 4 minggu dalam 1 bulan itu 48 juta. Sekitar 50 juta lah itu per bulan, itu sukses parah. Nah, tadi kalau bukan hourly, piece rate, kemudian ada juga full time. Full time itu kita kalau misalnya pabriknya tutup, kita masih karena hari libur atau karena memang kehabisan stok, kita bisa tetap dapat uang gitu. Tapi gajinya lebih kecil dibandingkan kita casual. Casual itu gajinya besar, tapi kalau misalnya hari libur kita nggak dapat gaji. Kalau full time kita dapat gaji walaupun pabriknya libur, seperti itu. Kayak gitu sih. Terus tadi, apalagi Wit pertanyaannya? IELTS-nya harus ada dari lembaga tertentu atau gimana Kak? Atau bebas? Ya, IELTS-nya itu di lembaga tertentu. Saya agak lupa namanya. IDP, terus apa lagi ya? Pokoknya yang terkenal itulah. Jadi nggak sembarang IELTS, misalnya kayak kita pergi ke lembaga apa gitu, kemudian kita apply. Itu agak lupa saya. Tapi yang terkenal itu bisa gitu. IDP, terus apa ya? British, apa sih, Wit? Kamu tahu kan? IELTS? Iya, jadi mungkin buat teman-teman yang mau IELTS, bisa tuh di Jakarta atau di Jogja, yang biasanya sering banget dipakai sama student buat visa buat PHV ataupun buat kuliah ke luar negeri. Nah, lembaganya itu ada ya tadi IDP kayak gitu. Terus sebentar, ada banyak juga sih di Jakarta kayak ya dia. Pokoknya apa ya? IDP Sun Education itu juga bisa. Terus apa ya Kak, di Jakarta
banyak banget, nanti coba saya ini kalau ada infonya Iya. ntar saya share. Ya. Nah, IELTS juga lumayan mahal kan itu, 3 juta, tergantung harga dolar. Nah, untuk dapetin 4,5 itu bisa dibilang gampang gitu. Karena saya juga mulai dari nol, kemudian les di kampung Inggris selama 1 bulan, dan alhamdulillah udah dapet gitu, lebih dari 4,5. Jadi, istilahnya 4,5 itu cuma basic kalau misalnya kita pengen ngobrol gitu sama orang luar negeri. Nggak mesti lebih dari itu. Lebih dari itu malah lebih bagus gitu, karena aksen orang Australia juga agak sulit gitu. Pertama-tama kita pasti harus nyesuaiin gitu, aksen orang Australia. Jadi kalau bisa lebih dari itu gitu. Tapi kalau misalnya 4,5 udah cukup untuk apply WHV gitu. Itu sih. Kira-kira dari teman-teman ada lagi yang mau ditanyain nggak? Tadi buat lembaga IELTS ada juga tuh TBI, itu yang biasanya sering banget. Itu di Bandung juga ada, Jakarta, Jogja banyak. Kira-kira penyampaian Kak Wildan ada yang kurang jelas nggak teman-teman? Nanti bisa chat aja di grup. Ya boleh ketik aja Kak Riko, nggak apa-apa. Sharing informasi setelah sesi ini berakhir. Wah ternyata jaringan Kak Wildannya masih agak error ya teman-teman, sambil ditunggu lagi. Oh itu udah datang lagi. Jadi nanti paling sharing berupa apa ya Kak? Paling nanti kalau misalnya mau latihan soal IELTS, saya ada sih, nanti bisa saya kirimin linknya buat teman-teman latihan listening, writing, itu ada buku Cambridge, e-book kayak gitu. Cambridge sampai 13, nanti bisa mungkin untuk latihan, ada listening. Lebih ke ininya, Kak Widya, ke apa namanya? Tadi kan sempat miss informasi kayak proses untuk mendapatkan visanya, visa kerja di sana, apa yang harus dipersiapkan gitu-gitu sih. Oh, itu sebenarnya udah dijelasin Kak di awal. Nanti ini kan di-record. Nanti recordnya biar saya share aja kayak gitu. Oke. Yap. Ini Kak Wildan ada pertanyaan lagi dari Kak Riko. Ada komunitas tertentu nggak saat kita di sana? Misal nih kita butuh bantuan saat emergency atau gimana? Kira-kira ada nggak sih yang bakal nge-guide kita waktu pas kita pertama kali melangkahkan kaki ke si Australia ini supaya nggak ngawang banget harus kayak gimana? Ya, jadi kita punya komunitas gitu. Tadi namanya Working and Holiday Visa, WHV Indonesia. Itu bisa dicari di Facebook. Jadi kita lebih aktif di Facebook sih. Kenapa Facebook? Karena orang Australia pun juga lebih aktif di Facebook gitu. Kayak manajer-manajer tertentu mereka aktif di Facebook. Jadi itu komunitas itu kita bisa apa namanya cari di Facebook. Nanti kalau misal teman-teman butuh pekerjaan atau apa, teman-teman juga bisa nanya gitu di sana gitu. Misalnya saya pengen nyari pekerjaan apa gini-gini gitu, tapi jangan teman-teman tanyakan suatu pertanyaan yang memang sudah sering ditanyakan, kayak misalnya apa syarat SRPI, apa syarat mendapatkan visa WHV dan lain sebagainya, karena memang itu pertanyaannya sudah banyak ditanyakan gitu. Jadi Facebooknya itu komunitasnya itu sudah berdiri lama. Kalau misalnya teman-teman menanyakan suatu pertanyaan yang sudah sering ditanyakan, orang capek gitu, nanti malah dimarahin gitu. Kalau bisa teman-teman baca juga post-post sebelumnya gitu tentang persyaratan dan lain sebagainya. Nah, nanti juga ada WhatsApp-nya, grup WhatsApp, kemudian grup lain dan lain sebagainya. Teman-teman bisa sambil ngikutin atau follow dulu aja gitu Facebook-nya. Di-follow, kemudian jawab pertanyaan. Nanti ada pertanyaan, apa namanya, kalau misalnya kita pengen masuk ke grup itu, setelah di ACC, nanti teman-teman coba cari post-post sebelumnya tentang gimana cara daftar WHV, kemudian gimana cara dapat pekerjaan, dan lain sebagainya gitu. Atau penginapan-penginapan juga teman-teman bisa lihat di situ gitu. Oke, gimana Kak Riko? Ada lagi yang mau ditanyain atau kurang jelas?
Atau teman-teman kalau masih ada yang mau ditanyakan, bisa diketik aja atau mau langsung ngomong juga nggak apa-apa. Nanti kasih tahu aja di chat atau WA juga nggak apa-apa. Ini Fahri mau nanya apa gimana ini? Enggak, udah cukup. Makasih, Kak. Ya, keren nanya. Ya. Kira-kira ada lagi nggak sih Kak tip and tricksnya supaya kita bisa kebagian visanya tuh kan karena banyak banget tuh yang pengen. Apakah jaringan itu selalu stabil atau bisa ngedown gitu Kak? Karena kan bakal diakses satu waktu dengan sekian banyak orang kayak gitu. Ya. Nah, untuk tips and trick-nya, yang penting itu kan teman-teman harus dapetin SRPI gitu. Kalau misalnya teman-teman udah dapet SRPI, nanti langkah selanjutnya itu gampang lah. Kayak misalnya wawancara, medical check-up, dan lain sebagainya. Nah, untuk dapetin SRPI itu memang jaringan itu harus kuat pertama. Karena memang waktu itu pengalaman saya katakanlah buka itu jam 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian jam 10 WIB itu saya sebelum jam 10 atau 9.45 atau 9.30 saya sudah standby gitu. Saya pakai 2 laptop dan 2 HP gitu untuk dapetin SRPI itu gitu. Nah, begitu jam 10.05 itu udah habis gitu kuotanya. Jadi dalam 5 menit itu kuota 1.000 itu udah habis gitu. Jadi cepet banget. Nah, saya sendiri itu ngakalinnya saya pakai WiFi yang memang kuat gitu. Waktu itu sih saya cuma pakai yang 10 Mbps. Tapi teman saya itu, saya 10 Mbps dapat sekitar 30 menit gitu. Jadi langsung website-nya itu down dalam waktu 5 menit. Nah, dalam waktu 5 menit website-nya down dan saya refresh terus gitu. Tapi kalau misal teman saya, dia pakai yang 100 Mbps. Jadi cepet banget. 100 Mbps dia udah dapat dalam waktu kurang dari 5 menit gitu. Kuotanya udah dapat gitu untuk apply SRPI itu. Nah, beda banget karena dia pakai 100 Mbps. Nah, 100 Mbps itu memang mahal gitu, tapi dia triknya itu 100 Mbps dia pakai WiFi IndiHome, tapi yang di-upgrade yang cuma 1 hari gitu. Jadi dalam waktu 1 hari itu sekitar 200.000 atau 100 ribuan gitu. 200.000 itu dia relakan dalam waktu 1 hari, kemudian setelah dapat kuota WHP dia langsung diputus gitu koneksinya. Jadi cuma di-upgrade dalam waktu 1 hari itu doang gitu. Demi kuota WHP dan dia langsung dapat kuota WHP dalam kurang dari 5 menit. Kalau saya waktu itu masih refresh sampai 30 menit baru dapat gitu. Jadi memang kuota itu begitu penting untuk WiFi itu koneksi internet begitu penting untuk dapetin SRPI. Bahkan ada katanya juga yang di daerah-daerah itu agak sulit mendapatkan kuotanya karena memang koneksi internetnya nggak bagus gitu. Jadi kalau bisa di kota besar, kemudian koneksi internetnya juga bagus gitu. Kayak gitu sih untuk dapetin SRPI-nya. Ya, kalau dapetin WHP itu intinya SRPI sih. Kalau SRPI intinya ya koneksi internet harus bagus gitu. Oke Kak, makasih banyak buat info-infonya. Kira-kira dari teman-teman masih ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau ada, buat grup ya, nanti coba ditanyain dulu sama Kak Wildan mau adain grup atau enggak, soalnya ini tuh saya japri satu-satu kayak gitu tadi. Nanti buat kedepannya nanti dikabarin lagi kayak gitu. Ya siap-siap ntar dikabarin ya buat grupnya. Kira-kira masih ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Buat soal latihan IELTS, udah saya kirim ya di WA masing-masing. Jadi bisa latihan di sana untuk listening, writing, and speaking-nya gitu. Nanti speaking-nya bisa latihan sama temen kayak gitu. Di situ ada Cambridge, bukunya Cambridge 6-13, silakan digunakan sebaik-baiknya. Ya, jadi gitu teman-teman. Nanti paling kita batasi ya Kak sampai jam 11.50 kalau masih ada pertanyaan lagi, soalnya biar nggak motong azan zuhur di sini kayak gitu. Ya.
Ya, nggak apa-apa. Nah, mungkin sedikit penjelasan gitu. Sambil mengisi, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, saya ingin sharing sedikit gitu sama teman-teman. Australia itu bisa dibilang memang menarik gitu. Sebuah negara sekaligus benua yang menarik. Kenapa? Karena jumlah penduduk Australia itu cuma 26 juta. Akan tetapi luasnya itu 3 kali lipat dibandingkan Indonesia. Jadi untuk mencari pekerjaan itu terbilang mudah di Australia. Dibandingkan dengan Indonesia, Indonesia itu penduduknya 250 juta atau 270, tapi pekerjaannya sedikit gitu. Karena memang kalau misalnya kita pengen apa ya? Kalau misalnya kita pengen mencari pekerjaan yang bagus, kemudian yang mudah, itu memang kita keluar negeri gitu. Dan Australia menyediakan itu semua gitu. Dan bisa dibilang saya pun bukan siapa-siapa gitu. Kalau misalnya di Australia ada semacam strata atau tingkatan, bisa dibilang saya strata paling bawah gitu. Misalnya strata paling atas bangsawan atau orang-orang kaya, kemudian orang lokal, dan mungkin saya paling bawah karena jatuhnya saya ini cuma imigran gitu. Atau orang yang memang diberikan hak untuk tinggal di Australia dalam jangka waktu tertentu. Akan tetapi di Australia itu dengan hak seperti ini aja saya sudah lebih dari cukup gitu. Sudah cukup untuk menyukupi kebutuhan hidup saya. Saya sudah bisa makan dengan baik, kemudian mendapatkan penginapan yang baik, sudah mendapatkan kendaraan, bahkan punya mobil, dan itu sudah lebih dari cukup gitu. Kemudian punya juga semacam BPJS gitu, asuransi kesehatan dan lain sebagainya gitu. Dan banyak orang juga yang merasa kalau misalnya sudah sampai di Australia, mereka merasa udah nyaman gitu, dan mereka pengen mencoba apply PR atau permanent resident dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Karena memang sudah merasa nyaman di Australia dengan semua kenyamanan-kenyamanan yang ada, sudah mencapai kemakmuran lah gitu. Walaupun kita cuma jatuhnya imigran gitu. Tapi kita punya akses yang sama seperti orang lokal di Australia itu sendiri gitu. Sudah lebih dari cukup. Gitu sih. Dan kita juga bisa save money buat kirim ke keluarga atau modal bangun usaha gitu. Dan kalau misalnya teman-teman, untungnya kita bekerja di luar negeri itu, kita memiliki pengalaman atau memiliki standar yang sudah tinggi gitu. Standar internasional, Australia kan juga sudah bagus gitu. Katakanlah kita pengen, kita kerja saya ini di food processing, itu kerjaan saya itu saya cuma ngolah dari kambing pabrik daging, kambing yang masih hidup, kemudian diolah sampai jadi makanan gitu. Kambing-kambing atau daging-daging yang dijual di supermarket. Nah, itu tugas saya. Nah, dari daging-daging itu kemudian nanti dijual, dan kita secara nggak langsung kita belajar sistem mereka gitu. Kalau misalnya saya pengen buka katakanlah pabrik daging di Indonesia juga bisa gitu, karena kita secara nggak langsung belajar di sistem yang sudah maju. Atau saya nanti insya Allah minggu depan pengen dapat panggilan buat wawancara, itu kerja di PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Nah, saya juga bisa gitu mempelajari sistem-sistemnya, kemudian nanti buka PLTS di Indonesia gitu. Karena Indonesia kan memungkinkan untuk membuat PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya, karena Australia bahkan yang punya 4 musim, ada winter dan lain sebagainya, bisa gitu menghasilkan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Apalagi Indonesia yang musimnya cuma 2 gitu, panas sama hujan gitu. Itu bisa banget gitu. Jadi sistem yang kita dapatkan atau pembelajaran yang kita dapatkan di sini bisa kita terapkan di Indonesia. Ada teman saya yang barista, dia kerja di kafe, dia belajar juga di Australia, kemudian nanti pengen buka barista atau semacam kafe di Indonesia gitu. Dia udah punya modal, dia udah punya skill. Apalagi gitu yang dia butuhkan. Ketika dia balik ke Indonesia, dia bisa membuat sebuah kopi yang memang bagus gitu. Yang ada seni-seninya, dibuat bunga dan lain sebagainya gitu. Dan karena apa? Karena memang dia sudah belajar sistem dari sebuah negara yang sudah maju dan diterapkan di
Indonesia gitu. Ada juga teman saya yang aged care, dia sudah tahu sistem, dia ngambil, kalau aged care itu kita harus ngambil sertifikatnya dulu, sekitar 1 bulan atau 3 bulan gitu. Kita ambil sertifikat, kemudian kita bekerja, kita ngurusin lansia dan lain sebagainya. Nah, dia nanti tujuannya ketika balik Indonesia, dia pengen buat seperti panti jompo, tapi dengan standar Australia gitu. Nah, itu keren banget. Kayak gitu sih. Oke. Nah, udah 11.50 nih, Kak. Mungkin saya jawabnya ditutup dulu ya. Makasih nih buat teman-teman. Oh ya, sebelumnya biar saya simpulkan dulu. Jadi intinya buat Work Holiday Visa ini nanti lebih update-nya teman-teman harus sering cek di Instagram, terus di web yang tadi udah dikasih tahu ya, sama di Facebook kayak gitu untuk join komunitasnya dari sekarang supaya infonya bisa dapat terus. Nah, untuk cari kerjanya tadi bisa lihat juga di ini di apa namanya di Seek.com. Seek.com itu bisa nyari Facebook. Nah, untuk kedepannya ya nanti bisa, Kak, kalau ada yang mau sharing sama Kakak langsung boleh nggak nge-PC Kakak? Iya, nggak apa-apa. Nah, nanti saya kasih kontaknya Kak Wildan juga, jadi ntar buat touch up bisa lebih ini lah ya, bisa lebih nanya-nanya lagi kalau nggak ada jelas. Via IG aja, Wit. Via IG ya. Oke, via IG nanti biar dikasih. Terus ada juga ini teman-teman bisa nonton YouTube-nya Kak Wildan, di situ udah ngejelasin juga tuh tentang gimana sih detailnya, nanti dikasih tahu juga. Nah, buat Kak Wildan makasih banyak udah ngeluangin waktunya sharing hari ini. Mohon maaf nih Kak, banyak banget 20-30 orang nggak bisa join karena mereka ada pergantian jadwal kerja, terus banyak yang nggak bisa connect internetnya kayak gitu. Tapi insya Allah videonya nanti bakal di-share. Nah, terakhir nih teman-teman, mungkin permintaan Kak Wildan mau ini minta tolong dinyalain dulu kameranya, mau di screenshot katanya. Mungkin bisa dinyalain ya teman-teman kayak gitu. Ayo Kak Eri, Kak Adeila, terus Ipe, Kak Iqbal, Neni, Condro, Valencia, Nisa, Kak Feni, Kak Konita, Kak Agung, Kak Sofi, Kak Susan, Nina, bisa pada nyalain dulu. Ayo. Nggak apa-apa, Wit. Seadanya aja, Wit. Yaudah. Nah ya, 1, 2. Bentar Kak. Nah, 1, 2, 3. Oke, makasih banyak teman-teman udah meluangkan waktunya. Mohon maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Sampai ketemu di Australia. See you on Terima top. kasih Kak Wildan. Ya. Terima kasih Kak Wildan. Sukses selalu Kak Wildan. Ya, kalian juga. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.